padi untuk sehidup semati. Itu biasa. Memang begitu biasanya anak-anak muda yang sedang bercinta. Lalu dia meninggal. Beberapa bulan kemudian Nyonya menikah dengan saudara Bahri. Keras sedikit. 2 bulan. 2 bulan. Hebat sekali kesetiaan Nyonya kepada saudara Anwar. Belum lagi jasadnya membusuk dalam kubur. Nyonya sudah berpaling dengan lelaki lain. Saingannya perempuan apa Nyonya sebetulnya? Perempuan pengobrol cinta yang pindah dengan mudah dari lelaki yang satu ke lelaki yang lain. Penjual bubur manis, pendusta, pembohong. Saya keberatan atas pertanyaan saudara penuntut umum. Yang saya kemukakan bukan kesimpulan. Kalau boleh bertanya pada saudara pembela terhormat, kesimpulan yang akan ia ambil dari kenyataan ini. Cara saudara mengajukan pertanyaan memojokkan Nyonya Murni. Saya tidak memojokkan siapa-siapa. Itu adalah prasangka saudara Jimmy. Saudara-saudara bicara melalui hakim. Maaf yang mulia. Saudara penuntut umum, teruskan. Untuk sementara sekian dulu yang mulia. Saudara pembela, silakan. Nyonya Murni, kata Nyonya kawin 2 bulan setelah kekasih Nyonya meninggal. Memang Nyonya, masyarakat umum akan bertanya-tanya, bagaimana mungkin seorang gadis yang begitu mencintai seorang laki-laki tiba-tiba kawin dengan waktu begitu singkat dengan laki-laki lain. Masyarakat cenderung untuk menghukum, tapi Nyonya berhak untuk membela diri. Nyonya tentu punya alasan. Apa bisa Nyonya jelaskan? Setelah Anwar meninggal, saya hampir seluruh dunia ini serasa kiamat. Saya hampir sesat. Saya memutuskan untuk bunuh diri, tapi Tuhan melindungi saya. Malam-malam saya berjuang melawan keinginan saya itu. Saya berhasil mengambil keputusan. Saya akan hidup terus. Saya harus bisa melupakan. Saya perempuan, sendiri memerlukan perlindungan. Tidak ada gunanya memerlukan perlindungan seseorang yang sudah tidak ada. Satu-satunya orang yang mencintai saya sebagai anak adalah Bahri. Saya membulatkan hati. Siapa tahu saya harus belajar mencintai dia. Karena ia lelaki yang baik, setia. Ia juga mencintai Anwar. Tidak pernah satu kali pun keluar dari mulutnya hal-hal yang memburukkan Anwar. Setelah kami menikah, setiap tahun ia membawa saya ziarah ke makam Anwar. Mula-mula saya mengira mencintai 2 orang lelaki, tapi kenyataannya saya mencintai seorang Bahri. Lalu di mana kata Anwar? Kami berdua mencintai Anwar sebagai kenangan. Terima kasih. Masih ada saudara penuntut umum? Ya, yang mulia. Nyonya Murni, apa saudara Bahri membahagiakan Nyonya? Ia berusaha sekuatnya membahagiakan saya, dan saya memang bahagia. Nyonya dusta. Bagaimana tidak? Baru tadi pagi Nyonya mengeluh pada suami Nyonya. Nyonya menuntut saat-saat yang dapat dijadikan kenangan. Karena suami Nyonya tidak memberikan waktu yang menjadi hak Nyonya. Karena suami Nyonya adalah seorang yang tidak kenal cinta sejati, yang mengawini Nyonya karena nafsu semata. Oh, Tuhan melakukan sesuatu yang tidak diperlukan bagi pilihan. Itu tidak menjadi soal. Di sini tidak ada rahasia. Bukan karena percakapan itu percakapan rahasia, tapi karena Tuhan tidak akan pernah mengerti bahasa yang kami pergunakan. Karena bahasa yang berlaku antara suami istri adalah bahasa khusus yang hanya dapat dimengerti oleh mereka berdua. Mungkin kata-katanya sama dengan yang Tuhan dengar di pasar atau baca di koran, tapi setiap kata dibebani, apa yang pun sudah suka duka kebutuhan perasaan mereka berdua. Kalau begitu tidak masuk akal sekali. Usaha manusia mendirikan pengadilan untuk menetapkan suatu perceraian. Perceraian terjadi jika bahasa itu sudah mati dan digantikan oleh bahasa kasar dan bahasa yang dia dimiliki orang banyak. Baik, saya tidak
silakan memasuki persoalan yang lebih jauh. Yang mulia, yang ingin saya buktikan ialah bahwa saudara Bakri adalah seorang yang dikendalikan oleh hawa nafsunya. Nyonya, waktu saudara Bakri melempar nyonya dan nyonya menolak lamaran, apa kata-kata yang diucapkan oleh saudara Bakri? Saya mengerti pembelaan, saya memberikan kepentingan. Penting atau tidak penting adalah urusan majelis hakim. Apa katanya? Saya sudah lupa. Ayolah nyonya, nyonya tidak lupa. Yang mulia, apa boleh saya mengatakan sesuatu pada saya? Silakan. Katakan sebenarnya, Murni. Kemarin ngobrol saya. Karena soalnya sudah jelas apa yang menjadinya suatu tertuduh menjatuhkan hukuman mati sudah jelas. Dia ingin membunuh saksi yang merupakan saya dan baginya. Bapak Hakim yang mulia, apakah boleh saya mengajukan sebuah barang bukti? Saya kira tidak perlu lagi. Yang mulia, apapun keputusan yang akan dijatuhkan oleh yang mulia, satu hal yang harus pasti, keputusan itu harus berdasarkan kebenaran tersebut. Dunia sudah terlalu syarat dengan segala macam prasangka. Baik, silakan. Surat ini ditulis pada malam setelah tertuduh menyampaikan lamarannya pada saudara Murni. Surat ini kemudian dikirimkan pada Murni dengan bantuan seorang rajul. Tapi surat itu terbunuh dan surat ini tidak sampai ke tangan Murni. Surat itu ada pada saya. Saya minta supaya yang mulia sudi membacanya. Adinda Murni yang tercinta, biarpun cinta Kakanda telah Adinda tolak, semoga Adinda masih bersedia membaca surat ini dan mempertimbangkan permohonan Kakanda. Kakanda minta maaf atas ucapannya Kakanda lontarkan di hadapan Adinda. Kakanda begitu kecewa dan sedih hingga Kakanda kehilangan kendali atas diri Kakanda. Lalu Kakanda berkata, kalau begitu tidak ada jalan lain, salah satu di antara kami, saya atau Anwar yang harus mati. Kakanda menyesal sedalam-dalamnya atas ucapan itu. Kakanda malu, Kakanda kini ingin bicara dari lubuk hati Kakanda. Adinda bebas menentukan pilihan. Jika Adinda memutuskan untuk memilih Anwar, maka Kakanda akan mengucapkan syukur dan berdoa pada Tuhan supaya kalian bahagia. Anwar adalah sahabat Kakanda. Kalau dia bahagia, maka Kakanda juga bahagia. Salam Kakanda, Saifullah. Terima kasih yang mulia. Saya tidak akan mengajukan pernyataan ini. Saudara penuntut umum masih ingin mengajukan pertanyaan pada saksi? Tidak yang mulia. Apa ada yang saudara ingin sampaikan pada majelis hakim? Ada sedikit yang mulia. Sebuah perbuatan ditentukan oleh niat pelakunya. Dari pemeriksaan yang dilakukan, saudara jelas niat apa yang tersembunyi di balik hukum yang dijatuhkan oleh tertuduh. Biar saudara Bakri mengatakan bahwa semuanya ia lakukan demi Tuhan, demi bangsa dan negara. Niatnya yang sebenarnya adalah untuk memikirkan saingannya. Dengan demikian, ia bukan orang yang melakukan tugas, tapi ia harus mempertanyakan seorang pembunuh. Terima kasih. Saudara pembela, saudara saya persilakan untuk menyampaikan pembelaan saudara yang terakhir pada majelis hakim. Majelis hakim yang mulia, ini sampai saya pada tugas saya, yaitu membantu dengan sekuat tenaga menegakkan kebenaran dan mengembalikan hak kepada yang berhak. Perbuatan seseorang dinilai menurut kemanusiaan. Tapi siapakah yang dapat mengetahui seseorang? Dan jika dapat kita ketahui, maka kita akan menilainya menurut keterbatasan pribadi kita juga. Oleh karena itu, majelis hakim yang mulia satu-satunya yang dapat mengampuni adalah pelaku itu sendiri. Tapi itu hanya akan terjadi jika hati sanubari orang tersebut masih berfungsi sebagai manusia. Dia
jika suara hakim masih bisa membedakan yang benar dan yang salah, yang terbukti dalam mahkamah ini tidak apa-apa. Kecuali bahwa saudara Saiful Bahri yang sekarang ini diadakan sebagai tertuduh adalah seorang yang jujur, berhati, percaya pada Tuhan dan seorang yang memiliki tanggung jawab sepenuhnya atas semua perbuatannya. Oleh karena itulah, pada tempatnya, jika keputusan pengadilan ini dikembalikan pada hati sanubari sendiri, saya yakin majelis hakim yang mulia akan mempertimbangkan ini. Terima kasih. Majelis hakim akan mengundurkan diri untuk bermusyawarah dan mengambil keputusan. Jangan ini sidang saya untuk berperasaan.